Selamat pagi dan selamat datang. Saya sampaikan kepada Ibu Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Bapak Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat datang Bapak Kurnia. Selamat datang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media, Deputi dari Badan Komunikasi Pemerintah, serta jajaran stafsus dan tenaga ahli dari Kementerian Pariwisata. Hari ini tema konferensi pers kita adalah update program prioritas PHTC serta peningkatan pariwisata nasional. Kita akan langsung mulai konferensi pers kita pagi hari ini mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 dan pemberlakuan peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 19 tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk itu kami langsung persilakan Bapak Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Livi. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti, dan juga beserta jajaran Kementerian Pariwisata ada Bapak Staf Khusus Bidang Komunikasi Kemenpar, Bapak Apni Jaya, kemudian Staf Khusus Bidang Kajian Strategis Kementerian Pariwisata ada Ibu Ines, lalu ada PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata Bapak Jamie Alex Andor, tenaga ahli atau juru bicara Kementerian Pariwisata ada Bapak Imam Priyono dan Bapak Muhammad Akhir. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Menteri sudah berkenan hadir di kantor Badan Komunikasi Pemerintah pada hari ini. Jadi sebagaimana yang sebelumnya yang memang sudah berkala dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, kami mencoba terus konsisten menyajikan informasi-informasi terbaru tentang capaian-capaian pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto di kantor Badan Komunikasi setiap pekan di hari Rabu. Saya izin untuk mulai. Selamat pagi dan terima kasih rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami Badan Komunikasi Pemerintah akan menyampaikan 2 topik utama, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Pertama, tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, termasuk berbagai inovasi yang telah dihadirkan tahun ini, upaya pemerintah mempercepat masa tunggu, serta proyeksi penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau tahun 2027. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami akan membahas tentang pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat digitalisasi perdagangan sekaligus melindungi dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem perdagangan digital nasional. Dalam kesempatan ini, Badan Komunikasi Pemerintah juga kedatangan Ibu Menteri yang akan memaparkan upaya pemerintah dalam penguatan pariwisata nasional serta kepercayaan dunia kepada Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, ada video yang bisa Bapak Ibu sekalian simak. Silakan. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah saya dapat laporan antrian haji sekarang tidak lagi 48 tahun, mulai 2026 antrian haji paling lama 26 tahun dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi.
Lebih enak, ya kan? Lebih cakep, cakep. Ya, apa yang kita tanyakan ketika kita perlu untuk informasi terkait dengan petisi mereka dengan cepat untuk melayani ya. Ya, rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Rekan-rekan media, penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah menjadi momentum penting karena merupakan tahun pertama pelaksanaannya di bawah Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian tersendiri. Pada tahun ini, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler atau 92% dan 17.680 jemaah haji khusus. Secara presentasi, jemaah haji khusus ini ada 8%. Seluruh jemaah diberangkatkan melalui 527 kelompok terbang atau kloter terdiri dari 267 kloter gelombang pertama dengan 103.732 jemaah dan 1.064 petugas. Dan 260 kloter gelombang kedua dengan 98.904 jemaah dan 1.035 petugas. Terkait dengan profil jemaah haji, dapat kami sampaikan, komposisi jemaah menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan dan aksesibilitas, dengan rincian 44.247 jemaah lanjut usia di atas 65 tahun, 170.700 jemaah kategori resiko tinggi, lalu 370 jemaah berkebutuhan khusus, 275 pengguna kursi roda. Kemudian yang kedua, dukungan layanan operasional. Untuk mendukung operasional, pemerintah menyediakan 303 hotel akomodasi, terdiri dari 121 hotel di Madinah dan 182 hotel di Mekah, dengan total distribusi konsumsi mencapai 24.179.745 box. Layanan transportasi mencakup 15.212 perjalanan bus antar kota atau antar provinsi dan 11.990 perjalanan bus sholawat di Mekah. Ditambah sistem taradudi khusus atau skema layanan transportasi antar jemput jemaah selama rangkaian Armusna. Operasional Haji 2026 resmi ditutup dengan kepulangan kloter akhir UPG Strip 43 embarkasi Makassar pada 1 Juli 2026 yang sekaligus menjadi kloter ke-527 dan penutup seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Selanjutnya, pemerintah menyelenggarakan rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pada 4 sampai 6 Juli 2026 yang lalu sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, dan penyusunan langkah strategis menuju penyelenggaraan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Di saat yang sama, persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah juga telah dimulai, termasuk penyusunan tahapan penyelenggaraan sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyampaian usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji kepada DPR RI. Kemudian bagian selanjutnya perbaikan tata kelola dan inovasi layanan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada penyelenggaraan haji tahun ini, Kementerian Haji dan Umroh menghadirkan berbagai perbaikan tata kelola dan inovasi pelayanan. Beberapa di antaranya, pertama, alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan sehingga masa tunggu antar provinsi menjadi lebih merata. Kedua, pemerintah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 2 juta rupiah dari 89,41 juta rupiah menjadi 87,09
juta per jemaah, tanpa mengurangi sedikit pun kualitas pelayanan. Dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar biaya perjalanan ibadah haji atau disingkat BIPIH sebesar Rp53.896, sedangkan sisanya sekitar Rp33,2 juta ditanggung melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Lalu untuk pertama kalinya, pemerintah menghadirkan embarkasi tanpa asrama haji, yaitu embarkasi Yogyakarta, serta menambah satu embarkasi baru untuk fast track, yaitu embarkasi Makassar. Dari sisi sumber daya manusia, Kementerian Haji dan Umroh menyelenggarakan diklat petugas haji dengan kurikulum yang mencakup pertama, penyiapan fisik, kedua, mental, ketiga, kompetensi pelayanan, keempat, kerjasama tim, serta kelima, pengetahuan dasar fikih haji dan bahasa Arab. Persiapan penyelenggaraan haji pun diselesaikan lebih awal, mulai dari penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyair hingga penyelesaian visa haji. Kemenhaj juga menghadirkan layanan 2 syarikah, disertai pembagian dan aktivasi kartu nusuk langsung di embarkasi. Terakhir, Kemenhaj memperkuat digitalisasi layanan untuk mengontrol distribusi catering dan melacak lokasi petugas. Bagian selanjutnya, upaya mempercepat waktu tunggu. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah berhasil memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Presiden berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci. Salah satu tantangan utama dalam mempercepat masa tunggu adalah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Secara matematis, masa tunggu ditentukan oleh 2 faktor, jumlah daftar tunggu dan jumlah kuota haji, di mana masa tunggu berbanding terbalik dengan jumlah kuota. Semakin besar kuota haji, maka semakin cepat masa tunggunya. Namun demikian, penambahan kuota membutuhkan kesiapan infrastruktur pelayanan haji baik di Indonesia maupun Arab Saudi, kecukupan jumlah petugas, serta kesiapan nilai manfaat dari BPKH. Pemerintah saat ini terus mengkaji secara mendalam skema optimal untuk menurunkan masa tunggu tanpa mengorbankan kualitas layanan. Proyeksi penyelenggaraan haji tahun 2027, rekan-rekan media, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan rentang waktu atau timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan ke DPR RI. Untuk skema pembiayaannya, pemerintah tetap mengusulkan komposisi 60% dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH dan 40% dari nilai biaya perjalanan ibadah haji, guna meringankan beban real jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi. Sejumlah isu aktual juga tengah dipercepat penyelesaiannya untuk mendukung kesiapan haji tahun 2027, di antaranya perencanaan berdasarkan asumsi kuota, penguatan pemeriksaan istiqoh kesehatan, skema pendanaan kekurangan biaya penerbangan, percepatan negosiasi layanan dengan perusahaan penyedia layanan haji umum, serta percepatan pengalihan aset BMN penyelenggaraan haji. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk musim haji 1448 Hijriah. Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah akan diperketat
guna menekan angka kesakitan dan wafatnya jemaah di Tanah Suci, disertai pelatihan bagi seluruh petugas haji, baik di pusat maupun daerah, untuk menciptakan kesamaan prinsip dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Pemerintah juga akan meningkatkan layanan kesehatan di Arab Saudi, memperbaiki tata kelola layanan dan atau penyembelihan hewan dan jemaah, serta menyempurnakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Di samping itu, tata kelola dan layanan di Mina akan terus dibenahi, penggunaan kuota haji akan dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan proses pengadaan layanan akan dijalankan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Beberapa juga kita kumpulkan testimoni para jemaah haji. Rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat apresiasi positif dari para jemaah yang telah kembali ke tanah air. Berbagai aspek pelayanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga kesigapan petugas di lapangan, dinilai berjalan baik dan memuaskan bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Misalnya ada Bapak Idris, jemaah asal Sopeng yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku sangat puas dengan menu makanan yang disediakan pemerintah selama ibadah haji berlangsung, yang dinilai sesuai dengan selera jemaah dari daerah asal. Beliau juga menyoroti kesigapan petugas kesehatan haji yang senantiasa siaga melayani jemaah kapanpun dibutuhkan, tanpa mengenal waktu maupun kondisi cuaca. Bapak Idris mengapresiasi keterlibatan langsung dari Bapak Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, yang secara konsisten memantau dan mengevaluasi setiap tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari proses pendaftaran hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Ada juga testimoni lain dari Ibu Saripah Aida, jemaah dari kloter 14 embarkasi Padang, Sumatera Barat, menyampaikan bahwa petugas haji selalu melayani dengan senang hati setiap kali jemaah membutuhkan bantuan maupun informasi, termasuk mengantar ke lokasi-lokasi yang belum diketahui oleh jemaah. Keramahan dan kesigapan petugas tersebut menjadi salah satu hal yang paling berkesan bagi Ibu Saripah selama menjalani ibadah haji. Sementara itu, testimoni ketiga boleh juga ditampilkan dari Bapak Muhammad Syahsin Sukri, jemaah asal Probolinggo, Jawa Timur, yang tergabung dalam kloter Sub 01 dari kota Surabaya, menyampaikan apresiasi terhadap kualitas hotel yang menjadi tempat menginap jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Dari sisi komunikasi, ia juga menyebut pelayanan makanan selama ibadah haji sangat mencukupi dan tidak pernah kekurangan. Bahkan pada momen puncak wukuf di Arafah, ketersediaan makanan bagi jemaah dinilai melimpah, jauh melebihi kebutuhan jemaah selama berada di sana. Itu Bapak Ibu, rangkaian penyampaian tentang evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026. Sebelum masuk pada pembahasan sebelumnya tentang digitalisasi perdagangan, ada video yang Bapak Ibu bisa lihat dan simak lebih lanjut. Silahkan diputar. Dari awal memang kita memutuskan untuk rantai distribusinya melalui marketplace karena mudah dan aman. Mudahnya itu pasar kita tuh jadi terjangkau lebih luas karena kita berada di ujung Kabupaten Semarang ya, jadi sangat memungkinkan sekali produk kita bisa dikenal, itu salah satunya itu dengan marketplace.
Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, terkait dengan digitalisasi perdagangan, saya akan bagi penjelasan saya pada 6 bagian. Bagian pertama tentang latar belakang dan urgensi program. Pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE di Indonesia terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik e-commerce Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah usaha e-commerce pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4,4 juta usaha, naik 15,3% dibandingkan tahun 2023, dengan 42,02% usaha secara nasional telah melakukan penjualan secara daring. Usaha e-commerce ini, Bapak Ibu semua, didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebesar 97,38%. Ini menunjukkan besarnya peran UMKM dalam ekosistem perdagangan digital nasional. Meskipun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Dari sisi legalitas usaha, data OSS per 25 Februari 2026 mencatat 15,4 juta nomor induk berusaha atau NIB telah diterbitkan melalui OSS dengan sekitar 14,9 juta atau lebih dari 96% diantaranya merupakan usaha mikro. Sementara sisanya usaha kecil, menengah, dan besar. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di ekosistem digital masih berskala mikro. Mereka umumnya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kewajiban perizinan secara menyeluruh di platform digital. Kondisi ini menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuannya untuk memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap kewajiban perizinan berusaha dalam ekosistem PMSE, sekaligus menghadirkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib, sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta konsumen. Melalui Permendag ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan utama, baik memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, sekaligus menjaga agar UMKM tetap memiliki ruang tumbuh dan bersaing secara adil di ekosistem perdagangan digital nasional. Bagian kedua tentang penguatan legalitas dan daya saing UMKM. Kewajiban perizinan berusaha pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permendag 19 2026 tidak menciptakan kewajiban baru bagi perizinan berusaha, tetapi memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur, khususnya dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. Kewajiban ini diperlukan untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan melindungi konsumen. Pedagang yang memiliki legalitas usaha akan memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan program pemerintah maupun peluang pengembangan usaha. Platform PMSE juga diwajibkan memfasilitasi pedagang dalam proses pemenuhan perizinan berusaha melalui penyediaan akses informasi, sosialisasi, dan pendampingan. Dengan demikian, kewajiban ini bukan bermaksud menambah beban administratif, melainkan menjadi bagian dari penataan ekosistem perdagangan digital yang mendukung peningkatan daya saing UMKM. Efektivitas kebijakan ini, Bapak Ibu, nantinya dapat dinilai dari meningkatnya jumlah pedagang di platform digital yang memiliki perizinan berusaha, serta meningkatnya jumlah UMKM
yang dapat mengakses program pemerintah. Bagian ketiga, visibilitas produk lokal di marketplace. Permendak 19/2026 tidak mengatur algoritma atau teknologi yang digunakan oleh platform PPMSE, tetapi mengatur kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu memastikan sistem pencarian, rekomendasi, dan pemeringkatan produk, mengutamakan penayangan produk dalam negeri pada urutan ke atas di laman utama, khususnya produk yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Setiap platform diberikan fleksibilitas untuk menentukan mekanisme teknik implementasinya sesuai karakteristik sistem masing-masing, sepanjang memenuhi kewajiban yang diatur di dalam Permendak. Untuk memastikan kepatuhan, Kemendak melalui Direktorat Jenderal PKTN tentu akan mengawasi implementasi ketentuan tersebut, termasuk meminta klarifikasi atau informasi yang diperlukan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian. Implementasi ketentuan ini juga diharapkan didukung oleh partisipasi pelaku usaha dan masyarakat melalui mekanisme pengaduan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan pendekatan pembinaan dan konsultasi agar PPMSE memiliki kesempatan menyesuaikan sistemnya yang ditindaklanjuti dengan mekanisme sanksi administratif secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran. Bagian keempat, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Bapak Ibu semua, Permendak 19 tahun 2026 diterbitkan salah satunya untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan PMSE. Hal ini dilakukan melalui kewajiban penyediaan informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai barang dan atau jasa, peningkatan legalitas pelaku usaha, transparansi biaya dan promosi, serta pengaturan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam pemasaran agar konsumen memperoleh informasi yang lebih jelas dalam mengambil keputusan bertransaksi. Platform PPMSE juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang diharapkan menjadi mekanisme penyelesaian awal, sehingga permasalahan yang timbul dapat ditangani secara cepat, efektif, dan proporsional. Apabila kemudian penyelesaian melalui mekanisme pengaduan pada platform belum menghasilkan penyelesaian, konsumen dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui saluran pengaduan kepada Kementerian Perdagangan atau mekanisme lainnya. Bagian kelima terkait transparansi biaya dan pengawasan predatory pricing. Rekan-rekan media yang kami hormati, pengaturan ini bertujuan menciptakan hubungan usaha yang lebih adil dan transparan antara platform PPMSE dan pedagang. Dengan adanya transparansi biaya, pedagang dapat memahami biaya yang dikenakan, memperhitungkan biaya usaha dengan lebih baik, dan mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat. Pemenuhan kewajiban ini menjadi salah satu parameter pengawasan Kementerian Perdagangan, termasuk menindaklanjuti pengaduan pedagang apabila terdapat dugaan pelanggaran. Praktik predatory pricing atau dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, penanganannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha oleh instansi yang berwenang. Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dalam konteks penyelesaian hal tersebut. Bagian keenam, kewajiban NIB dan kemudahan berusaha. Kewajiban perizinan berusaha dalam bentuk NIB
bertujuan meningkatkan legalitas pelaku usaha sehingga tercipta ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib, sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha ataupun konsumen. Kepemilikan NIB tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga membuka kesempatan memperoleh berbagai manfaat. Antara lain akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, kemitraan usaha, serta peluang pengembangan pasar. Proses pemenuhan kewajiban ini dilakukan secara bertahap, melalui masa transisi 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform digital sebelum Permendak berlaku dan 6 bulan bagi pedagang baru. PPMSE juga diwajibkan memfasilitasi pedagang dalam proses pemenuhan perizinan melalui penyediaan akses informasi, sosialisasi, dan pendampingan, agar kemudian UMKM dapat memperoleh NIB tanpa menambah beban administratif yang berlebihan. Bapak Ibu semua, kewajiban Permendak 19/2026 disusun dengan memperhatikan kapasitas pelaku usaha serta dilengkapi masa transisi yang memadai. Di sisi lain, Permendak ini juga memuat berbagai bentuk afirmasi untuk UMKM dan produk dalam negeri, antara lain melalui pengutamaan visibilitas produk dalam negeri pada sistem pencarian dan rekomendasi, akses pemasaran bagi UMKM, serta pemberian potongan biaya promosi, biaya iklan, dan atau insentif lain bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dukungan dan afirmasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya di platform digital. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai penutup penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah telah berjalan dengan baik pada tahun pertama di bawah Kementerian Haji dan Umroh, dan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan pelayanan, mempercepat masa tunggu, serta menekan biaya haji tanpa mengorbankan sedikit pun kualitas menuju penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang yang lebih baik. Selain itu, penerbitan Permendak yang tadi kita bahas merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan ekosistem perdagangan digital yang tertib, sehat, dan berkeadilan, berorientasi pada perlindungan konsumen, memperkuat legalitas pelaku usaha dari sisi hukum, sekaligus memberi ruang tumbuh yang lebih luas bagi UMKM dan produk dalam negeri di tengah pesatnya pertumbuhan e-commerce nasional. Kedua kebijakan ini menegaskan arah pemerintah untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik dalam aspek ibadah, keagamaan, maupun aspek ekonomi, demi kemaslahatan bersama. Saya cukupkan di sini paparan dari Badan Komunikasi Pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekan media yang sudah hadir pada ruang konferensi pers di kantor Badan Komunikasi pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi 3, Bapak Kurnia Ramadana. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi 3 Bakom tadi, upaya penyempurnaan pelayanan ibadah haji dan penertiban
Penerbitan Permendak nomor 19 tahun 2026 merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan ekosistem perdagangan digital yang tertib, sehat, dan berkeadilan. Ini menegaskan arah pemerintah untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik dalam aspek ibadah maupun aspek ekonomi. Selanjutnya, kita akan dengarkan paparan dari Ibu Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, yang akan memaparkan upaya pemerintah dalam penguatan pariwisata nasional serta kepercayaan dunia kepada Indonesia. Kepada Ibu Widi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah, dan rekan-rekan media sekalian. Selamat siang. Hari ini Kementerian Pariwisata hadir menyapa rekan-rekan dalam konferensi pers mingguan Badan Komunikasi Republik Indonesia untuk membagikan kabar gembira sekaligus menyuntikkan optimisme bagi ekosistem pariwisata tanah air. Rekan-rekan sekalian, sektor pariwisata kembali mencatatkan kinerja yang membanggakan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan pada bulan Mei 2026. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, perjalanan wisata Nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan atau meningkat 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi wisatawan nasional, Indonesia masih mencatatkan surplus kunjungan wisatawan mancanegara yang positif. Pada bulan Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara lebih tinggi 0,83 juta dibandingkan jumlah warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Dengan surplus tersebut meningkat 15,48% secara year on year. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, surplus kunjungan wisatawan mancanegara terhadap perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri mencapai 2,37 juta kunjungan atau tumbuh 32,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara. Kedepan, Kementerian Pariwisata akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event, serta promosi yang lebih terarah sehingga sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen nyata tersebut kami wujudkan melalui 5 program unggulan yang juga didukung sekaligus selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Program-program tersebut adalah yang pertama, peningkatan keselamatan berwisata merupakan program yang kami buat untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam berwisata di Indonesia yang ditempuh melalui upaya upskilling dan reskilling dalam pelaksanaan pemandu wisata gunung, hiking, wisata tirta, arum jeram,
snorkeling, wisata gua, dan ekowisata. Kegiatannya berupa edukasi keselamatan berwisata, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman modul keselamatan wisata bagi pelaku usaha, serta pemetaan destinasi rawan bencana. Yang kedua, untuk memastikan dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat dirasakan sampai ke unit ekonomi terkecil, kami memiliki program Desa Wisata. Program ini meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata melalui berbagai kegiatan seperti penguatan jejaring desa wisata, pendampingan untuk desa wisata berpotensi dan masyarakat sadar wisata, sertifikasi desa wisata, dan sertifikasi halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, serta pengembangan koperasi desa. Yang ketiga, untuk meningkatkan dampak ekonomi dan dari setiap kunjungan wisatawan mancanegara, kami berupaya untuk menarik wisatawan berdaya beli tinggi melalui program pariwisata berkualitas. Program ini merupakan pemanfaatan minat khusus sebagai daya tarik seperti gastronomi, marine atau bahari, wellness, wastra, art and design. Adapun sejumlah kegiatan yaitu gerakan wisata bersih, kurasi daya tarik wisata dan pola perjalanan, Wonderful Indonesia Gastronomy Event, Wonderful Indonesia Wellness Event, serta pendampingan dan pembinaan usaha pariwisata. Dan yang keempat, kami memiliki program Event by Indonesia, di mana program ini sebagai upaya terkait penyelenggaraan event berkualitas yang menjadi ciri khas Indonesia dan mengangkat nama Indonesia di kancah global. Kegiatannya terdiri dari Karisma Event Nusantara, Southeast Asia Business Event Forum, event nasional dan internasional, serta MICE Events. Dan yang terakhir, Tourism 5.0 merupakan program digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk pariwisata yang lebih efisien dan berkualitas. Tahun ini dilakukan dengan kegiatan pengembangan platform terpadu Event by Indonesia untuk kemudahan akses layanan pendukungan dan informasi penyelenggaraan event di Indonesia, serta pembuatan satu data pariwisata dan juga penyediaan website terintegrasi dengan artificial intelligence dan pengembangan application programming interface atau API dengan online travel agent untuk verifikasi perizinan akomodasi. Kelima program unggulan tersebut akan terus kami akselerasi demi masa depan pariwisata yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Rekan-rekan media sekalian, di tengah upaya kita memperkuat ekosistem pariwisata, sebuah kabar membanggakan baru saja kita terima dari panggung internasional. Melalui kerja keras dan kolaborasi, Indonesia kembali mencatatkan prestasi di tingkat global dengan meraih peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Awards 2026 pada 18 Juli lalu. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan karena Indonesia berhasil naik 3 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya dan yang dulu berada di posisi kelima. Secara keseluruhan Indonesia memperoleh skor 79 menjadi pencapaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam GMTI. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah Muslim yang semakin berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global. Capaian tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai usaha yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan mitra seperti BPJPH dan Bank Indonesia. Yang pertama, dari sisi promosi, kami memperkuat pemasaran melalui penyediaan halaman khusus pariwisata ramah Muslim pada platform Visit Indonesia dengan situs web indonesia.travel. Dan kedua, dari sisi penguatan pemangku kepentingan, kami berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa wisata, serta meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI bersama Bank Indonesia sebagai acuan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam meningkatkan daya saing destinasi.
Dan ketiga, dari sisi layanan kami melakukan pemetaan destinasi wisata ramah Muslim secara nasional berdasarkan aspek aksesibilitas, atraksi dan amenitas atau 3A sebagai dasar pengembangan yang lebih terarah serta terus mendorong implementasi panduan wisata ramah Muslim untuk meningkatkan standar layanan di berbagai destinasi. Penghargaan ini penting karena pasar wisata ramah Muslim merupakan salah satu segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat. GMTI memperoleh dan memproyeksikan jumlah wisatawan Muslim pada 2026 akan mencapai 208 juta dan akan meningkat menjadi 262 juta pada 2030 dengan nilai pasar sebesar 310 miliar dolar Amerika Serikat. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjadikan halaman pariwisata ramah Muslim di website indonesia.travel sebagai referensi liburan. Tidak berhenti di ranah penghargaan, pariwisata juga memberikan dampak ekonomi nyata melalui berbagai event yang digelar dari Januari hingga bulan Juni 2026. Yang pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara atau KEN yang mencakup rangkaian 125 event daerah yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 KEN tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara, serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2026 terdapat 45 event nasional dan 94 event internasional yang kami beri dukungan. Adapun konser dan festival internasional yang besar yang sudah terjadwal di semester 2 2026 seperti konser K-pop BTS, Joyland Session, Prambanan Jazz Festival, We The Fest, Jakarta Warehouse Project, The Weekend, dan Hammer Sonic. Sementara itu, penyelenggaraan 17 event nasional dan 8 event internasional yang didukung oleh Kementerian Pariwisata pada periode Januari hingga Juni 2026 menarik lebih dari 614.000 pengunjung, melibatkan 1.326 UMKM, dan lebih dari 18.000 pekerja seni dan komunitas. Berdasarkan perhitungan juga diperoleh estimasi perputaran ekonomi sebesar 661,15 miliar rupiah. Event MICE juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hingga akhir Juni terdapat 11 MICE yang sudah kami beri dukungan dan 2 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. 2 event ini menghasilkan potensi transaksi yang fantastis sebesar 485,5 miliar rupiah serta potensi devisa sekitar 347,6 miliar rupiah. Kami meyakini ke depan hingga akhir tahun 2026 penyelenggaraan event akan terus memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional dan dampaknya akan semakin besar melalui multiplier effect yang tercipta. Agenda-agenda hingga akhir tahun 2026 dapat diakses melalui platform Visit Indonesia di alamat www.indonesia.travel. Aksesnya dapat dilihat di tab pengalaman dan scroll ke Calendar of Events. Di sana tersedia informasi berbagai event yang akan berlangsung dengan jadwal dan lokasinya, bahkan masyarakat juga dapat melihat agenda event untuk jauh-jauh hari sehingga perjalanan wisata bisa direncanakan lebih awal. Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan Calendar of Events tersebut sebagai referensi, temukan event yang sesuai dengan minat, lalu luangkan waktu untuk menikmati berbagai pengalaman yang ditawarkan di destinasi-destinasi seluruh Indonesia. Barcode-nya ada di layar. Sebagai penutup, rekan-rekan media yang saya hormati, capaian GMTI dan geliat ratusan event di semester pertama tahun ini menegaskan
optimisme bagi pariwisata sebagai salah satu pilar utama dan motor penggerak ekonomi masa depan Indonesia. Namun, menghadapi berbagai tantangan ke depan, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci penting. Dengan sinergi yang kuat, kita optimis mampu membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, berdaya saing global, serta mampu mendistribusikan manfaat ekonominya secara merata hingga ke lapisan masyarakat di tingkat desa. Terima kasih untuk semua dukungan rekan-rekan media sekalian, dan mari bersama-sama kita memajukan pariwisata Indonesia melalui narasi yang baik tentang pariwisata tanah air yang tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri. Izin saya summary sedikit pernyataan dari Ibu Widianti Putri Wardana bahwa penyelenggaraan event memberikan dampak ekonomi yang nyata. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, dari 28 Karisma Event Nusantara yang sudah dikaji dampaknya, ini menghasilkan nilai 196,97 miliar rupiah total perputaran ekonomi. Sementara ada pula 17 event nasional dan 8 event internasional yang sudah dikaji dampaknya dengan nilai 661,15 miliar total perputaran ekonomi, serta 2 MICE yang sudah dikaji dampaknya dengan nilai 347,63 miliar rupiah potensi devisa. Sekali lagi, event pariwisata bukan sekedar penyelenggaraan tapi punya efek ekonomi yang cukup besar. Seperti kata Bu Menteri tadi, optimisme pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi di masa depan. Selanjutnya kita akan langsung membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Kami persilakan 3 penanya. Kami persilakan dari TV One terlebih dahulu. Oke. Terima kasih, selamat siang, saya Rindi dari TV One, izin bertanya untuk Ibu Menteri. Ibu tadi kan dijelaskan dalam konferensi pers begitu ya, terkait dengan jumlah Wisnus. Kalau kami lihat datanya ini jika dibandingkan dengan 2025 dan 2026 di periode yang sama, ini kalau kita lihat angka Wisnus justru menurun. Mungkin boleh tolong dijelaskan Ibu terkait mengapa untuk year on year-nya itu datanya justru menurun untuk perjalanan Wisnus, karena kalau memang dari Januari hingga Mei 2025 ini ada 3,84%. Sementara kalau untuk 2026 ini 3,69%. Kalau data yang tadi ditampilkan di layar. Lalu yang kedua Bu ingin bertanya ini untuk PPN DTP. Ini kan sudah ditiadakan ya untuk tiket pesawatnya begitu. Apakah dari Kementerian Pariwisata memiliki data dampak dari perjalanan Wisnus selama PPN DTP ini diberlakukan? Lalu ketika ini dicabut, bagaimana optimisme dari Kementerian Pariwisata terkait jumlah Wisnus selanjutnya Bu? Ketika harga tiket pesawat sudah kembali normal. Terima kasih. Baik, kita izin tampung dulu Ibu. Ya. Silakan penanya selanjutnya. Silakan. Selamat siang Bu, saya Eva dari Harian Kompas. Untuk yang pertama, soal MICE tadi menarik ya, masih banyak acara yang berlangsung di tahun ini. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana pemerintah meyakinkan kepada para pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi seperti ini ya Bu, mengingat kemarin pada semester 1 sempat ada konser besar juga yang akhirnya berubah rencana ya karena ada ketidakpastian seperti ini, dan apakah sejauh ini juga MICE untuk semester 2 masih berjalan sesuai timeline atau ada perubahan-perubahan karena kondisi seperti ini? Ya, bagaimana pemerintah meyakinkan ya memberikan jaminan untuk pelaksanaan event di tahun ini? Kemudian yang terakhir Bu, tadi kan desa wisata disebut menjadi produk unggulan ya. Produk ini apakah melanjutkan program dari pemerintah sebelumnya atau ada kebaruan yang membedakan dengan program sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih. Satu terakhir, silakan. Izin juga Bu Menteri, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya lebih ke arah, belum lama ini kan beberapa negara secara resmi telah menaikkan biaya pengajuan visa ya. Ada 6 negara seperti Jepang, Australia, Korea, Inggris, Amerika Serikat, Mesir, dan Belgia juga. Kalau misal dari Kementerian Pariwisata sendiri melihatnya bagaimana mengantisipasi dampak kenaikan visa luar negeri ini? Apakah ini juga bisa memaksimalkan potensi wisata ke dalam negeri? Dan di sisi lain juga apakah
Indonesia nantinya berencana untuk menyesuaikan tarif visa kunjungan bagi warga asing demi menaikkan penempatan negara ke depannya lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Ibu Menteri. Tadi ada 3 pertanyaan Ibu dari Rini TV One. Jumlah wisata Nusantara, datanya jika dibandingkan dengan 2025 dan 2026 yang dianggap mengalami penurunan, seperti apa dampak para pariwisata nasional. Kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai MICE di semester 2 ini, apakah masih on schedule? Kemudian terkait dengan tarif visa kunjungan warga asing. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama mengenai wisatawan Nusantara. Data kami seperti yang kami sampaikan di bulan Mei ini dibandingkan tahun 2025 ada peningkatan 8,69%. Ya, tahun 2025 bulan Mei itu 97,67 juta dan tahun ini bulan Mei 106,16 juta perjalanan. Kemudian secara year to date Januari hingga Mei itu ada peningkatan 2,86%. Yang tahun ini 523,22 juta perjalanan, tahun lalu 508,67 juta perjalanan. Ini untuk tahun 2026. Jadi perbedaan angka pertumbuhan dari bulan ke bulan itu biasanya masih normal karena seasonality, dan ini secara kumulatif kami sudah menyampaikan tadi, angkanya sudah benar, ini sesuai BPS. Kemudian pertanyaan mengenai PPNDTP. Ya, kami pada saat ini masih menunggu dampaknya, perhitungannya dari BPS untuk bulan Juni dan Juli, karena periode liburan ini belum selesai, dan dari yang kami catat 5 Juni hingga 2 Juli itu tercatat lebih dari 13,48 juta kedatangan di 16 provinsi lokasi, 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif dari seluruh moda, dan perjalanan wisata Nusantara utamanya banyak di Bali dan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian pertanyaan yang mengenai MICE ya, kami tidak mencatat adanya perubahan schedule ya. Jadi semua schedule event, calendar events ada di indonesia.travel, tab events, dan kami selalu mengupdate di situ apabila ada penambahan event-event. Dan kemudian untuk pertanyaan mengenai desa wisata, sebenarnya kami meneruskan dari program sebelumnya, tapi ada perubahan metode pemberian award dan cara penilaiannya. Dulu itu eventnya bernama Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan sekarang kami membuat event di akhir tahun bernama Wonderful Indonesia Awards, dan di situ kategorinya selain desa wisata ada juga hotel, restoran, dan tourism heroes, dan Pokdarwis yang terbaik, dan pemerintah daerah yang juga pro pariwisata itu juga kami berikan awards. Nah, tetap metode pendampingan dan peningkatan kapasitas di desa wisata itu terus berjalan, dan tentu ini kami sesuaikan dengan anggaran yang ada di tahun 2026 ini. Kemudian mengenai visa, pertanyaannya apakah ada rencana untuk peningkatan tarif visa? Kami belum terinfo dari Kementerian Imigrasi mengenai peningkatan tarif ya, itu saya rasa tidak ada terencana selama ini. Dan baru saja Kementerian Imigrasi merilis ada tambahan 3 negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan, sehingga per hari ini ada 19 negara yang diberikan bebas visa kunjungan. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan untuk Pak Kurnia, untuk Bu Menteri kita cukupkan? Oke, saya rasa itu ya. Ada Siap. lagi yang belum terjawab?
Sudah semua Ibu izin. Silakan untuk Pak Kurnia ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, demikianlah konferensi pers pemerintah pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber kita siang hari ini, Bapak Kurnia Ramadana dan juga Ibu Widianti Putriwardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan media. Kita jumpa lagi pada Rabu depan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.